Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang marfu'at, isim-isim yang i'rabnya rafa'. Kita sudah menyelesaikan 2 pembahasan, yaitu kenapa rafa' karena fa'il dan kenapa rafa' karena naibul fa'il. Ketika fi'il biasa butuhnya fa'il, kemudian ketika fi'ilnya mabni majhul bentuknya pasif, butuhnya adalah naibul fa'il. Kita sudah selesai di situ. Sekarang kita masuk kepada bab tentang mubtada. Isim marfu'at, ya, isim-isim yang i'rabnya rafa'. Yang ketiga adalah mubtada. Mubtada adalah isim yang marfu. Perhatikan pada definisinya. Mubtada adalah isim yang marfu. Isim yang i'rabnya rafa. Tidak ada mubtada itu i'rabnya nasab. Tidak ada mubtada itu i'rabnya jar. Apalagi jazm, ya, seperti itu. Yang dia tidak mempunyai amil secara lafadz yang membuat dia rafa, tidak seperti fa'il. Kenapa fa'il rafa? Karena di sana ada fi'il. Kenapa naibul fa'il rafa? Karena di sana ada fi'il mabni majhul. Adapun kenapa mubtada rafa tidak ada amil secara lafadz. Ya. Maka amilnya kalau mau dijelaskan adalah amilnya secara makna, yaitu karena dia berada di depan, seperti itu. Mubtada amilnya tidak ada amil secara lafadz. Yang menyebabkan dia rafa itu apa? Jawabannya adalah karena dia berada di depan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan dia ada 2 pembagian. Mubtada ini ada 2 pembagian. Yang pertama, mubtada isim zahir. Mubtada isim zahir. Berarti bukan isim domir. Kata biasa, bukan kata ganti. Itu adalah mubtada isim zahir. Kata biasa, bukan kata ganti. Dan ini ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, mubtada yang butuh khobar. Dan ini yang nanti akan kita bahas terus. Mubtada yang butuh khobar. Untuk bab ini ndak boleh antum semua, ya, ndak tahu. Ini harus benar-benar paham. Yang pertama ini mudah. Yang kedua ini sangat banyak sekali kasusnya di baik itu kitab ulama, baik itu Al-Quran, hadis, ini sangat banyak sekali. Mubtada yang butuh khobar contohnya ini. Zaidun alimun. Zaid adalah orang yang alim. Ketika ditanya Zaidun, i'rabnya apa Zaidun? Zaidun i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Mubtada. Dia mubtada di depan. Karena kalau mau diartikan secara bahasa Indonesia, mubtada itu berasal dari, ya, ibtada'a yabtadi'u. Ya, ibtada'a yabtadi'u. Kalau kemudian mubtada artinya yang dijadikan di depan atau yang memulai, yaitu mubtada. Jadi kalau ada kata isim, ya, isim kok dia di depan, ya sudah, curigai dia sebagai mubtada, i'rabnya rafa, seperti itu. Seperti ini, Zaidun alimun. Zaid i'rabnya apa? Rafa. Kenapa? Mubtada, dia di depan, ya. Seperti itu. Zaid adalah orang yang alim. Dan kalau di sini disebutkan mubtada yang butuh khobar, ini khobarnya nanti adalah alimun ini nanti. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Kemudian
Muhammadun tajirun. Muhammad adalah seorang pedagang. Ketika ditanya Muhammad i'rabnya apa? Muhammad i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Mubtada, dia di depan. Mubtada seperti itu. Nah, tajirun di sini adalah khobarnya. Ini adalah mubtada yang butuh khobar dan sudah ini kita belajar, kita nanti fokusnya di sini. Adapun untuk mubtada yang tidak butuh khobar tidak usah kita bahas. Mubtada yang tidak butuh khobar tidak usah kita bahas sekarang. Ya, kita fokus kepada mubtada yang butuh khobar. Nanti untuk mubtada yang tidak butuh khobar bisa antum semua pelajari ketika antum sudah alim. Seperti itu. Yang kedua, mubtada isim dhamir. Namanya juga isim dhamir, berarti dia kata ganti, bukan kata biasa. Dan dia sebagaimana yang sudah kita bahas. Di sini ada huwa, hiya, huma, hum, hunna, anta, anti, antuma, antum, antunna, ana, nahnu. Ini bisa dihafal dengan nada. Huwa, hiya, huma, hum, hunna, anta, anti, antuma, antum, antunna, ana, nahnu. Ya, seperti itu. Jadi dan ini artinya sudah sama seperti kemarin. Huwa itu dia, laki-laki. Hiya, dia, perempuan. Huma, mereka berdua. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Ini untuk yang kata ganti orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Kemudian berikutnya anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Ana, kami. Nahnu, kita. Ya. Ana, aku. Nahnu, kami atau kita. Ana, aku. Nahnu, kami atau kita seperti itu. Contoh. Ana tajirun. Aku, nah ini ana, aku adalah seorang pedagang. Nah, ana di sini mubtada. Ketika dan untuk dhamir dia dikatakan bukan i'rab nanti, tapi dia mahal i'rab. Karena kalau dikatakan i'rab nanti harus ada tanda i'rabnya. Kalau misalnya zaitun, tandanya dhammah, zaitun. Adapun untuk isim dhamir ini nanti dia mabni sifatnya. Dia mau rofa ya huwa, nasab ya huwa, mau jar ya huwa, tidak kelihatan. Beda dengan Zaid. Zaid kalau rofa zaitun, kalau nasab zaitan, kalau jar zaitin. Adapun untuk dhamir ini nanti dia sifatnya mabni. Dia bukan mu'rab. Dia bukan sesuatu kalau i'rabnya berubah, tandanya berubah. Ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan ana itu i'rabnya rofa. Enggak. Kita katakan ana kedudukan i'rabnya atau mahal i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena mubtada. Khobarnya adalah tajirun. Huwa alimun. Dia adalah orang yang alim. Huwa di sini i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Ya, mubtada. Huwa mahal i'rabnya rofa karena mubtada. Alimun khobarnya. Nahnu musafiruna, nahnu kami ya, adalah orang-orang musafir. Nah, nahnu di sini i'rabnya mahal i'rabnya apa? Mahal i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Mubtada. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.